Oke, well, kita balik lagi di channel yang masih sama, Buka Box, dan kita sedang ada di ujung tahun gitu ya. Sudah bener-bener tinggal menghitung hari lagi, atau ketika lo nonton ini udah ganti tahun ya. Ini gua shoot, gua ambil bener-bener mepet banget di akhir tahun, dan wah, ini tahun yang gila, serius. 2024 itu perjalanan yang sangat mengerikan, sangat-sangat wow gitu buat gua pribadi ya. Karena di tahun ini gua mulai aktif lagi nge-YouTube setelah gua tinggal lama gitu ya. Terus kemudian ini tahun pertama kali gue masuk ke DLX-nya 3.0 di seri Transformers, dan itu gila banget. Gue mulai beli di Maret Optimus Prime, kemudian pum sampai ya sekarang sudah ada 15 unit dan lagi OTW 1 unit. Itu gila banget sih. Sampai gue keambil yang premium itu sangat-sangat. Dan di ujung tahun ini mungkin gue nanti masih bakal bahas satu lagi seri yang DLX, tapi untuk sebagian intermezzo aja di sini gue mau bahas satu figur yang beberapa kali diminta juga sama viewers, dan ya sekarang udah ada di depan gue nih, bapak satu ini ya, produk dengan kode MF004. Ini produk gue beli Agustus gitu. Udah lama banget berarti dia ngejogrok, dan ya kayak gitu. Gue malas banget bahas tuh, udah sampai berdebu kayak gini nih, karena memang gue keluarin dari boxnya, gue taruh, terus kemudian bahkan gue jarang banget ngeliat karena dia tuh gue taruh di bagian bawah kesumpel kayak gitu. Bukan gimana karena memang gue mau bahas sih sebenarnya udah lama, cuman karena konten gue yang CN04 itu agak sedikit membuat orang pada stres gitu ya. Pada marah-marah, jadi gue hold aja gue ngebahas karena konteks gue waktu itu bakal ke situ arahnya kayak gitu ya. Dan untuk kali ini gue mau netral aja gitu, gue nggak mau yang ribet-ribet. Ini akhir tahun gitu ya, mungkin orang-orang lagi pada stres ya, gue juga. Jadi kita bahas yang santai-santai aja, bahwa di sini sekarang sudah ada MF004 ya, yang orang-orang anggap sebagai KO-nya 3.0 DLX Optimus Prime, yang itu tuh keliru bos, salah bos, nggak gitu. Yuk kita bahas. Mungkin pertanyaan pertama yang muncul adalah kenapa ini worth it? Ya kita bakal cari tahu nanti. Kita bandingin juga langsung dengan DLX Optimus Prime ya, yang sekarang udah gue siapin juga. Tapi nanti dulu. Dan ini kenapa gue bahas, karena orang yang deket sama 3.0 aja, yang udah berkali-kali bawain konten 3.0 dan bahkan ke studio 3.0 gitu, kayak Justin's Collection gitu, itu juga majang gitu. This is not the 3.0 Last Night Optimus. Dan sebelumnya juga gue pas lagi concern banget gue tuh masalah per-KO-an, per-KW-an gitu. Gue sempat juga nanya ke 3.0 soal tanggapan mereka tuh kayak gimana sih soal figur-figur yang KO kayak gitu. Ini bukan gue gimana-gimana ya, memang gue penasaran aja gitu. Soalnya gue ada kecurigaan bahwa ada gak sih lu curiga sama brand-brand yang punya lisensi itu, yang megang lisensi itu terlibat dalam peredaran produk KO gitu. Gue sih enggak. Gue ngambil dua sisi aja gitu, bahwa ya gue nggak lagi gimana-gimana, maksudnya kayak kan bisa, semua hal bisa masuk akal gitu ya, semua hal bisa masuk akal terjadi di balik meja gitu. Kayak khususnya kemarin si Nekomic misalnya, seolah-olah kayak wah ini produk bootleg nyolong dari desainnya si Nekomic nih, yang ternyata di balik meja mereka udah transaksi, udah deal gitu ya, buat bagi hasil apa segala macam kayak gitu-gitu. Dan kita juga bisa ngelihat di pasaran gitu, maksudnya produk-produk KO 3.0 misalnya itu tuh udah dari tahun jebot tuh udah ada gitu. Gue juga pernah ngebahas di channel ini yang 5O gitu, 5U KO-nya Bumblebee gitu, dan sampai sekarang tuh KO masih muncul kan. Dan kenapa mereka masih muncul kan, ya itu yang gue sebut tadi, kecurigaan gue kan bisa aja mengarah ke situ gitu ya. Oke lah, skip aja kalau lu nggak tertarik dengan bahasan gue, dan kita langsung masuk ke bahasan figurnya kali ini. Dimulai dari bahannya dulu. Ini tuh, mengingat ini tuh nggak ada informasi apa segala macam ya di dalam boxnya, tuh sama sekali nggak ada. Dan untuk boxnya sendiri pun kayak gini bentukannya, jadi nggak ada apapun di dalamnya juga. Jadi nggak ada info apapun yang bisa kita tangkap dari figur ini selain dari megang dan meneliti sendiri dari figur tersebut gitu ya. Dan untuk bahan di sini itu dalamannya tuh diecast, dan beberapa part memang ada diecastnya gitu, terutama di bagian inner frame ya gitu ya. Untuk bagian luarnya, kakinya di sini tuh juga diecast di bagian sini, kayak di bagian sini sikunya itu jelas banget besi di situ. Dan jadi untuk bahannya sendiri, figur ini tuh terdiri dari banyak tipe gitu ya, ada plastik, diecast, dan plastik keras gitu-gitu segala macam. Dan satu hal yang mengganggu buat gua, yang beberapa kali gue sebutin dalam video-video gue tuh, karet yang lentur-lentur kayak gitu. Dan di sini tuh figur ini tuh punya banyak. Jadi pertama dimulai dari bagian pundaknya dulu, di sini tuh bahannya tuh karet, dia lentur kayak gitu. Terus kemudian di bagian perut sini, ini juga karet lentur banget.
Dan di bagian perut sini juga karet. Terus kemudian orang-orang pada nyebut kalau ini tuh KO-nya dari 30 DLX. Itu enggak, itu keliru karena kita bisa bandingin di sini. Bentuknya beda, bos. Jadi secara bentuk badannya aja itu proporsinya beda. Kenapa? Karena memang dia tuh bukan KO-nya ini, dia KO-nya yang premium gitu. Jadi premium TLK ini itu rilis di awal-awal tahun 2019 ya. Dan ini sendiri baru mulai di 2022 apa. Jadi jauh gitu dia duluan, dan memang bentuknya memang beda gitu untuk yang premium sama yang DLX, dan dia masih pakai standar yang lama sementara ini udah pakai standar yang baru soal artikulasinya. Sebagai indikator gue pakai di bagian punggung sih, bahwa untuk yang baru 30 punya 3 lapis punggung kayak gitu kan, sampai nunduknya itu kebangetan banget nyariin apa di bawah ya kan. Sementara untuk ini dia tuh masih pakai yang premium lama, cuma ada 2 doang kayak gini. Jadi nunduknya nggak begitu kebangetan gitu ya. Jadi kayak gitu. Di bagian sini juga masih pakai karet ya. Jadi banyak banget part karetnya yang agak kurang bagus kalau menurut gua sih. Dan di sini itu juga karet juga. Itu permasalahan pertama yang gue temuin di figur MF004 ini terkait bahannya, bahwa dia pakai terlalu banyak karet. Terus untuk detailnya gimana, bagusan mana antara 30 DLX sama yang MF ini? Jadi sebenarnya kalau masalah detail itu balik lagi ke mold yang mereka pakai gitu ya, bahwa si ini pakai mold yang premium sementara ini dia mold yang baru. Oke, jadi ada beberapa perbedaan detail sebenarnya kalau dilihat dari badannya si Optimus dan si MF ini. Jadi uniknya di sini nih ya, ini MF ini dia tuh ini serampangan banget dia ngemoldnya. Dia pakai logonya Autobot di sini cuma nggak diwarnain gitu, ke bawah gitu loh dari mold yang dia cetak gitu. Ini ada logo Autobotnya di sini di bagian dada itu ada. Jadi memang dia tuh udah nerobosnya kejauhan gitu ya. Sampai logo Autobotnya di bawah gitu. Soal detail memang di sini tuh ada banyak perbedaan gitu ya, dari mulai dadanya, bentuk dadanya, perintilan di dada apa segala macem gitu ya, dan detail pewarnaan apa segala macam juga beda. Detail di perut juga agak sedikit beda, dan pewarnaan di bagian area-area silvernya ya itu juga beda. Kalau yang DLX itu kan kemarin juga di video gue komplain bahwa dia tuh terlalu cerah gitu ya untuk warna silvernya, dan sementara ini itu lebih terang lagi. Jadi dia lebih terang dari yang punya DLX itu, warna itu beda. Kalau dia tuh agak semu-semu ya, masih ada bau-bau besinya kayak gitu, sementara kalau ini tuh kayak terang banget gitu, kayak butek, buluk kayak gitu sih. Oh, gua kelupaan soal weathering. Jadi DLX yang ini, Optimus yang ini, itu tuh gua ngerasa kalau dia tuh weatheringnya kurang. Dia sekedarnya banget, dan memang ya diperbaiki di Nemesisnya karena ya mungkin itu strateginya dia juga gitu ya. Yang padahal ya moldnya sama, cuma beda cat sedikit doang di bagian muka gitu ya. Sama aksesorisnya tambahan-tambahan dikit gitu. Dan di sini ini kali pertama kayaknya gua ngelihat kalau si KO ini tuh pakai weathering juga. Jadi di bagian sini tuh kelihatan ya ada butek-butek kotor-kotor kayak gitu. Jadi dia tuh ditinta hitam kayak gitu biar kotor. Terus kemudian di kaki juga kayak gitu. Cuman ya sekedarnya semua gitu. Jadi kayak nggak yang begitu rapi, konsisten gitu, nggak. Jadi kayak belepotan gitu. Kesannya kayak gitu. Oke, kita lanjut ke artikulasinya. Kita cobain ya untuk kepalanya tuh seleluasa ini, untuk nunduk donga itu leluasa, dan lehernya juga ikut bergerak. Terus kemudian untuk shoulder padnya itu bisa putar-putar tapi nggak begitu leluasa, dan bagian sini juga bisa dibuka-buka kayak gitu. Kemudian butterfly join untuk tangannya muter 360, untuk naiknya bisa setinggi ini. Kemudian bicep, dan kemudian untuk sikunya juga dia pakai double bend jadi setinggi itu, dan ininya juga bisa bergerak. Dan untuk dadanya di sini nggak ada artikulasi, sama seperti DLX juga. Ini torsonya, oke, dia ngikutnya yang bawah ya. Jadi bisa oke lah kayak gini aja. Jadi muter-muternya ada di bawah. Mungkin di sini sebenarnya bisa, cuma kayaknya nyangkut gitu. Terus kemudian untuk miring-miringnya, asli gue berasa kerepotan, gue susah buat miringin. Jadi yang miring malah yang pinggangnya, bukan di bagian sini ya. Terus kemudian untuk ke belakang tuh hampir nggak ada, ke depan segitu. Dan untuk roknya di sini tuh ada beda dari yang punya si DLX. Di sini bedanya untuk MF004 dari DLX, bahwa di bagian rok depannya ini juga ada artikulasinya yang ngikutin yang premium kayak gitu. Jadi lebih leluasa untuk digerakin gitu, dan ya pada akhirnya nyangkut. Dan oh ya, untuk bagian perjoinan di dalamnya gitu ya, kalau DLX itu kan gak dicat, kalau ini dicat gloss kayak macam besi kayak gitu sih warnanya, itu bisa kelihatan di situ. Jadi nggak luput dari pengecatan seperti yang ada di
DLX. Terus kemudian untuk kakinya ini normal, jadi bisa ditarik ke depan kayak gitu ya. Di bagian situ kelihatan mekanismenya untuk penarikannya tuh modelnya begitu, bukan dibetot ke bawah tapi dia bakal lari ke depan dia setinggi itu, ke sampingnya setinggi itu, dan untuk ke belakang setinggi itu aja. Lanjut di bagian dengkulnya dia ada double band dan mentok di situ, dan ini bisa digerakin juga ke bagian bawah. Di sini ada seperti itu, jungkat-jungkit juga bisa. Kemudian tuh artikulasi yang diambil dari tengah dan di dalamnya tuh kelihatan diecast-nya kayak gitu, dan di bawahnya begini. Jadi begitu. Itu artikulasi yang kita dapetin. Oh iya, jarinya juga bisa digerakin. Jadi untuk artikulasi memang dia lebih luas ketimbang seri DLX-nya 30. Kalau 30 DLX itu bagian sini bisa dilepas, sementara untuk ini tuh ditarik ke atas kayak gini-gini, dan menurut gue ini agak ngerepotin si nyusahin gitu ya. Jadi modelnya slide ke atas kayak gitu buat ngakses bolongan buat naruh si tameng atau si pedangnya kayak gitu. Lanjut soal aksesorisnya, di sini kita dibawain pedang juga. Dan dia sama sih sama 30 lentur kayak gitu ya, dan ada sedikit weathering kayak gitu. Cuman kalau gue lihat sih moldnya agak sedikit blenyot gitu, belepotan gitu, dan dia tuh susah banget lurus gitu ya. Dia bengkok. Sealnya yang ada mekanismenya, sementara DLX tuh nggak punya. Dia tuh statis, sementara kalau ini tuh ada mekanisme kayak gini, bisa dibuka-buka tutup kayak gini, dan ada beberapa part yang juga bisa digeser-geser kayak gitu, dan ada penambahan aksesoris yang ditaruh di bagian sini-sini apalah gitu, atau sini gitu. Jadi memang ada fitur spesial di bagian shield ini, dan ini gampang copot sayangnya untuk bagian sini. Ini flap yang dipasang di tangan kayak gini. Oh ya. Jadi ini kasusnya bahan karet yang kejepit gitu ya. Gua sampai nggak sadar, gua nggak tahu. Mungkin dia kejepit part tangan yang ada tamengnya ini, gua nggak tahu. Sampai dia tuh ngeceplak kayak gitu bentuknya. Ini kita pasang misalnya. Modelnya sama dengan DLX gitu. Dia pakai part yang ada lubangnya di sini, terus kemudian ditunjukin shieldnya itu sama. Oh, satu lagi. Di bagian area muka di sini, ini dibawain masker juga. Cuman gua berasa kalau maskernya tuh nggak proporsional, dia tuh agak kurang masuk gitu ya. Jadi harus diamplas lagi kalau pengen dia tuh lebih fit ke mukanya. Dan untuk bentuk maskernya sendiri di sini tuh agak sedikit beda ya. Itu yang gua lihat sih kayak gitu. Tipis banget sih bedanya. Jadi warna birunya DLX itu lebih banyak gitu ya. Dan untuk ukuran bisa kelihatan ya bahwa dia tuh lebih gede, dan kayaknya dia tuh seukuran Yolopak Optimus. Kita coba bandingin. Ya, jadi kalau ukuran itu mungkin lebih setara dengan Yolopak Optimus yang memang lebih gede ketimbang 30. Jadi 30 DLX itu kalau ditaruh di sini tuh jadi mentil kecil, paling kecil gitu ya. Paling kecil sendiri gitu. Kemudian yang terakhir mungkin yang bisa gue bandingin di sini adalah terkait masalah harga, bahwa untuk yang DLX ini dijual di harga 3,5 sampai 4 jutaan gitu ya. Untuk yang ini itu kayaknya dijual di harga 1, berapa gitu, 1,6, 7, 8, 9 kayak gitu lah. Pokoknya masih di angka 1 jutaan atau di bawah 2 juta gitu ya. Itu mungkin yang bikin orang-orang tuh pada bilang kalau itu worth it, tapi ya nggak tahu juga, penilaian tiap orang kan banyak ya. Dan ya balik lagi secara gue pribadi, penilaian gue pribadi gitu ya. Ini bukan perkara dia tuh KO atau bukan ya. Ini terlepas dari itu aja lah. Kalau kita lihat dia KO, memang dia udah nggak ada nilai plusnya sama sekali. Cuman kalau kita ngelihat dari visualnya aja gitu, kita balik ke mata pengguna aja gitu ya, pengguna yang umum gitu ya, bahwa looknya menurut gua, catnya gitu ya, terutama gitu di bagian silvernya gua kurang cocok gitu, kurang suka. DLX di sisi lain gua juga kurang suka. Gua komplain di masalah silvernya yang terlalu terang gitu ya, dan ini lebih buruk lagi gitu maksud gua. Terus kemudian untuk masalah bahan di sini terlalu banyak pakai bahan karet, bahkan untuk part-part yang ada di sini juga. Dan kemudian di bagian sini yang ini tuh kalau menurut gue tuh aduh ini sampai gepeng, penyet gitu ya. Menurut gue pribadi gitu ya, gue selalu keberatan dengan figur-figur apalagi yang gede dan display oriented gitu ya, itu pakai bahan-bahan karet karena jangka panjangnya pasti bakal hancur, rusak. Terus kemudian ukuran, bahwa ukuran dia terlalu gede untuk masuk ke lininya DLX. Gue gak ngerti ya patokan mereka tuh apa, maksudnya arahnya kemana gitu. Biasanya kan ngejarnya adalah skala yang bisa masuk ke lininya DLX, jadi bisa dijejerin sama
DLX figur gitu ya. Jadi biar kayak ya udah ini lini yang sama kayak gitu secara looknya, dan ini malah dibikin lebih gede. Gue nggak ngerti tujuannya apa, gimana gitu ya, kenapa dibuat lebih gede gitu, kayak gitu sih. Itu yang gue pertanyakan. Jadi dia tuh nggak cocok ketika misalnya masuk ke lini DLX, itu nggak cocok karena terlalu gede gitu ya. Jadi menjawab pertanyaan kenapa ini worth it, ya balik lagi setiap orang punya pandangannya masing-masing. Gua pribadi balik lagi gue bilang bahwa gue tuh nggak ngelihat mereka itu cuma plastik gitu, maksudnya cuma mainan plastik. Gua nggak. Jadi ada value yang bisa gue tangkap dari dua hal ini gitu ya, bahwa dia tuh karakter gitu, nggak cuma plastik berbentuk apa gitu, nggak, tapi ada base story-nya, ada background-nya apa segala macam dari sebuah karakter gitu ya. Dan melihat dari sisi produk juga, ya gue tetap bilang bahwa si itu sejelek dia, warnanya jelek gitu ya, gue tetap lebih milih dia kayak gitu sih ketimbang yang ini, karena ya ini secara build quality-nya nggak bagus gitu ya. Kalau menurut gue kayak gitu nggak bagus, meskipun dalamnya diecast juga tetap aja dia tuh, kalau menurut gue pribadi gitu ya, dengan harga 1,7, 1,8, 1,9 gitu ya, di bawah 2 juta mungkin, atau sekarang mungkin ada yang jualan di harga 2 jutaan, gue kurang update gitu ya. Itu menurut gue ya, ini balik lagi menurut gue nggak worth it. 2 juta untuk hal yang kita cuma anggap dia plastik gitu, terus kita bayar 2 juta, itu tuh nggak connect bos, kayak gitu. Jadi value-nya tuh di mana gitu ya, maksudnya narasinya yang melekat di dia itu apa gitu, gue nggak tahu. Jadi kalau menurut gue nggak worth it. Tapi ya balik lagi, ketika lu bilang worth it, lu ada duit, lu gas, ya udah gas aja. Gue nggak ngelarang duit lu juga. Jadi kayaknya itu dulu sih bahasan kita kali ini untuk figur MF004 ini. Dan kalau misalnya ada yang keberatan atau punya pertanyaan atau punya pendapat lain apa segala macam, silahkan di share di komen aja. Dan mungkin gue omongannya ngalor ngidul nggak jelas di video ini karena ini spontan aja. Dan gitu aja sih. Bye.